Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia yaitu Pak Mulyono SHMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saada dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, yaitu tentang kebijakan moneter. Baiklah, kita awali dengan dari pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan juga keseimbangan eksternal yang meliputi keseimbangan neraca, pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, apa saja sih jenis dari kebijakan moneter ini? Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ini sering disebut kebijakan uang longgar ya, easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Kemudian kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy yang disebut kebijakan uang ketat atau tight money policy ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Baiklah, selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari kebijakan moneter ini? Yang pertama yaitu untuk stabilitas ekonomi, yang kedua yaitu kesempatan kerja, yang ketiga yaitu kestabilan harga, dan yang keempat yaitu neraca pembayaran internasional, kemudian yang kelima menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya yaitu apa saja sih instrumen dari kebijakan moneter ini? Yang pertama yaitu fasilitas diskonto atau diskon rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum ini mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kemudian operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. Nah, ini OPT ini dilakukan oleh pemerintah ya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau membeli open market buying. Ya. Apa sih open market selling? Ini dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Kemudian open market buying ini dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang sedang beredar. Yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Nah ini ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman sebaliknya. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Kemudian yang keempat yaitu imbauan moral atau moral persuasion, yaitu instrumen ya ini untuk mengontrol apakah jumlah uang yang beredar melalui berbagai
hal, bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Nah, selanjutnya yaitu macam kerangka strategi kebijakan moneter. Ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu exchange rate targeting. Merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional seperti emas atau mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah. Kemudian yang kedua yaitu monetary targeting. Nah, ini merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu inflation targeting, merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Dan yang keempat yaitu implicit target, merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, namun tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kebijakan moneter ya. Di sini saya akan membahas kebijakan fiskal. Yang dimaksud kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, hutang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Apa sih tujuan kebijakan fiskal ini? Yang pertama yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas harga barang. Dan yang keempat yaitu mendorong investasi. Nah, apa saja sih jenis kebijakan fiskal ini? Ada 3 kelompok ya, berdasarkan dari segi teoretisnya. Kebijakan fiskal ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal fungsional, yang kedua kebijakan fiskal disengaja atau terencana, yang ketiga yaitu kebijakan fiskal tak disengaja atau insidensial. Kemudian jenis kebijakan fiskal yang kedua yaitu yang dari segi penerapan, yaitu ada 2. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Kemudian jenis yang ketiga yaitu dari segi neraca pembayaran, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal seimbang, yang kedua kebijakan fiskal surplus, yang ketiga kebijakan fiskal defisit, dan yang keempat kebijakan fiskal dinamis. Instrumen kebijakan fiskal itu apa saja? Yang pertama yaitu pajak, yang kedua pengeluaran belanja, yang ketiga obligasi publik, yang keempat alokasi anggaran. Kemudian contoh yang di Indonesia itu apa sih kebijakan fiskalnya? Yang pertama yaitu tax amnesty, yang kedua yaitu subsidi BBM dan gas, dan yang ketiga yaitu penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat ya, apa sih perbedaan dari kebijakan fiskal dan moneter ini. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Nah, selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Demikian pembahasan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.